Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afyan Ardiansyah dengan NIM akhir 029 yang tergabung pada kelompok 1 praktikum sistem pengendali elektrik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi mengenai dari pengantar dari MATLAB atau dasar dari Simulink itu sendiri. Pertama itu agenda kita yaitu atau materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu ada 8 poin. Yang pertama ada pengenalan MATLAB, kedua pengenalan Simulink, ketiga konsep modeling, keempat konsep simulation, kelima Laplace transformation atau transformasi Laplace, atau yang keenam yaitu transfer function, ketujuh pemodelan sistem mekanik, elektrik dan hidrolik, dan yang terakhir ada sistem kontrol dengan diagram blok. Masuk ke materi yang pertama. Definisi MATLAB. MATLAB adalah atau kepanjangan dari Metric Laboratory atau adalah bahasa pemrograman multiparadigma, eksklusif, dan lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB memungkinkan manipulasi metrik, plot fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan antarmuka dengan program yang ditulis dengan bahasa lain. MATLAB telah berkembang menjadi sebuah environment pemrograman yang canggih yang berisi fungsi-fungsi built-in untuk melakukan pengolahan sinyal, aljabar linear, dan kalkulasi matematis lainnya. MATLAB juga berisi toolbox yang berisi fungsi-fungsi tambahan untuk aplikasi khusus. Pengguna MATLAB meliputi bidang-bidang matematika dan komputasi, algoritma data, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe, analisis data, eksplorasi, dan visualisasi grafik. Selanjutnya, di dalam MATLAB terdapat fitur yang namanya Simulink. Simulink adalah lingkungan diagram blok yang dirancang untuk desain berbasis model. Simulink ini banyak digunakan untuk merancang, mensimulasikan, dan menyebarkan sistem di berbagai domain. Simulink memungkinkan insinyur atau engineer dan pengembang untuk membuat model sistem virtual, mensimulasikan perilaku mereka, dan mengujinya sebelum beralih ke implementasi perangkat kerasnya. Simulink mendukung pemodelan multi-domain, memungkinkan pengguna merancang sistem yang mencakup berbagai disiplin ilmu teknik seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, sistem robotika, dan elektrifikasi. Simulink ini singkatnya ini sebuah fitur simulasi gitu. Jadi ketika engineer atau pengguna itu ingin membuat sebuah perangkat keras atau sistem dari perangkat keras, biasanya Simulink ini digunakan terlebih dahulu, di mana Simulink ini akan mensimulasikan dari sistem dari perangkat keras sebelum dicoba secara langsung, sehingga efisiensi dari sistem yang dijalankan pada perangkat keras akan naik ketika telah disimulasikan gitu. Karena di Simulink ini kita mengetahui plus dan minusnya, sehingga kita akan mengetahui efisiensi dari perangkat keras yang akan kita gunakan. Ini merupakan dari kanan ini merupakan contoh dari model dari Simulink yang ada fitur di MATLAB. Selanjutnya dari konsep modeling. Modeling pada MATLAB berarti membuat model matematis atau simulasi yang menggambarkan perilaku sistem nyata seperti sistem kontrol, sistem mekanika, atau proses dari sebuah bisnis. MATLAB memfasilitasi ini melalui pemrograman langsung dan lingkungan grafis Simulink yang memungkinkan pengguna membangun model berbasis blok secara visual. Manfaat modeling di MATLAB seperti simulasi sistem secara virtual, analisis dan optimalisasi, pembelajaran dan riset. Macam-macam metode modeling di MATLAB yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pemodelan numerik dengan script MATLAB, yang kedua Simulink untuk modeling visual, dan yang ketiga toolbox tambahan. Selanjutnya ada konsep simulation. Simulasi pada MATLAB adalah proses pembuatan model matematis atau sistem dinamis secara virtual menggunakan perangkat lunak MATLAB untuk melakukan percobaan atau analisis tanpa harus memanipulasi sistem nyata secara langsung. Hal ini memudahkan proses pengujian, pengembangan, dan prediksi melalui perilaku sistem di berbagai bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Contoh penggunaan simulasi di MATLAB yaitu simulasi sistem kendali untuk menguji kestabilan atau respon pengaturan. Yang kedua, simulasi jaringan listrik atau sistem robotika untuk menguji algoritma kontrol. Yang ketiga, simulasi proses manufaktur atau stokastik untuk analisis performa dan optimasi. Ini di gambar yang kanan ini merupakan contoh simulasi dari model matematika sehingga menghasilkan dari sebuah grafik. Selanjutnya transformation Laplace atau transformasi Laplace. Transformasi integral yang mengubah fungsi variabel real
biasanya dalam domain waktu ke fungsi variabel kompleks S dalam domain frekuensi bernilai kompleks, juga dikenal sebagai domain S atau S-plane. Fungsinya sering dilambangkan dengan xt untuk representasi domain waktu dan xs untuk domain frekuensi. Transformasi berguna untuk mengubah diferensiasi dan integrasi dalam domain waktu menjadi perkalian dan pembagian yang jauh lebih mudah dalam domain Laplace. Analog dengan bagaimana logaritma berguna untuk menyederhanakan perkalian dan pembagian menjadi penjumlahan dan pengurangan. Hal ini memberikan transformasi banyak aplikasi dalam sains dan teknik. Sebagian besar alat untuk memecahkan persamaan diferensial linear dan sistem dinamis dengan menyederhanakan persamaan diferensial biasa dan persamaan integral menjadi persamaan polinomial aljabar dan dengan menyederhanakan konvolusi menjadi perkalian. Selanjutnya, selain ada transformasi Laplace, yaitu ada transfer function, di mana transfer function ini adalah representasi matematis yang menggambarkan hubungan input dan output dari sistem invarian waktu linear atau LTI dalam domain transformasi Laplace. Sering digunakan dalam sistem kontrol dan pemrosesan sinyal untuk menganalisis perilaku sistem. Tujuannya yaitu ada 4, yaitu karakterisasi sistem. Fungsi transfer mencirikan sistem dinamis dengan menggambarkan bagaimana komponen frekuensi input yang berbeda dimodifikasi oleh sistem. Yang kedua, penyederhanaan, yaitu transfer function memungkinkan analisis persamaan diferensial kompleks yang mengatur sistem dengan mengubahnya menjadi persamaan aljabar. Yang ketiga, desain stabilitas dan kontrol. Fungsi transfer sangat penting untuk menentukan stabilitas sistem, merancang kontrol, pengontrol, dan memprediksi respon sistem terhadap berbagai input, contohnya langkah, impuls, dan sinusoidal. Yang terakhir ada respon frekuensi. Transfer function akan membantu dalam memahami bagaimana sistem respon frekuensi yang berbeda, memungkinkan desain filter atau kompensator. Selanjutnya, pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Yang pertama ada sistem mekanik. Pemodelan sistem mekanik melibatkan representasi matematika dari komponen mekanik seperti massa, pegas, dan redaman. Contoh aplikasi: suspensi kendaraan, robotika, sistem getar, dan sebagainya. Elemen dasarnya yang sudah saya sebutkan yaitu massa, yaitu menyimpan energi kinetik, pegas menyimpan energi potensial, dan damper menghilangkan energi melalui gesekan atau redaman. Persamaan dasarnya yaitu menggunakan persamaan diferensial linear, yaitu dengan rumus m d kuadrat x per dt kuadrat plus c dx per dt plus kx sama dengan ft, di mana x adalah perpindahan dan ft adalah gaya eksternal. Selanjutnya, pemodelan sistem elektrik. Pemodelan sistem elektrik biasanya melibatkan elemen seperti resistor, induktor, dan kapasitor untuk merepresentasikan sifat listrik atau biasa disebut RLC. Contoh aplikasinya yaitu rangkaian listrik, sistem kontrol, dan perangkat elektronik. Yaitu elemen dasarnya yaitu resistor menghambat arus listrik, induktor menyimpan energi dalam medan magnet, dan kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Persamaannya yaitu dalam bentuk persamaan diferensial yang menghubungkan arus dan tegangan. Contohnya L dI per dt plus RI plus 1 per C I dt sama dengan VT. Oke, selanjutnya pemodelan sistem hidrolik. Pemodelan sistem hidrolik berhubungan dengan aliran fluida dan tekanan dalam aplikasi sistem yang menggunakan cairan untuk mentransfer energi. Contoh aplikasinya yaitu sistem hidrolik, mesin industri, dan sistem penggerak. Parameter dan variabel penting yaitu tekanan, aliran volumetrik, laju aliran, dan gaya, valve, silinder, dan pompa sebagai aktuator atau outputnya. Persamaan dasarnya yaitu menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu dengan rumus Q sama dengan A kali V, di mana Q adalah aliran volumetrik dan A luas penampang dan V adalah kecepatan fluida. Selanjutnya, yang terakhir ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang mengatur kinerja atau perilaku suatu proses agar tetap berada pada kondisi yang diinginkan. Biasanya sistem ini berfungsi untuk menjaga stabilitas, presisi, dan efisiensi sebuah proses melalui perangkat keras, perangkat pengendali seperti sensor, aktuator, dan pengontrol. Jenis sistem kontrol ada dua, di mana ada yang pertama sistem kontrol terbuka atau open loop, dan sistem kontrol tertutup atau closed loop. Di mana open loop yaitu sistem yang melakukan kontrol tanpa umpan balik dari keluaran. Contohnya mesin cuci yang hanya menjalankan program tanpa mengecek kondisi cucian secara real time. Dan sistem kontrol tertutup atau closed loop yaitu sistem yang menggunakan umpan balik dari keluaran untuk menyesuaikan proses kontrolnya, memastikan sesuai hasil target atau sesuai set point yang kita inginkan.
Yaitu contohnya yaitu termostat pada AC yang mengatur suhu secara otomatis dengan sensor suhu. Komponen utama dari sistem kontrol yaitu ada yang pertama sensor, mengukur variabel yang dikontrol misalnya suhu atau tekanan. Kedua pengontrol, pemproses sinyal dari sensor dan menentukan aksi korektif. Dan yang terakhir ada aktuator, melaksanakan perintah pengontrol untuk modifikasi sistem. Oke, itu saja pengantar MATLAB dan dasar Simulink dari saya. Selanjutnya kita akan beralih kepada penjelasan sistem kontrol melalui diagram blok. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan menggunakan simulasi langsung dengan Simulink, yaitu fitur yang ada di MATLAB. Oke, sekarang kita buat di Simulink-nya. Ini sudah saya buat. Oke, mungkin kita di sini berdasarkan dari materi yang diberikan terdapat ada 16 rangkaian yang bisa dicontohkan gitu untuk dijelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu di mana ada 16 rangkaian tersebut. Yang pertama, rangkaian pertama ini ada gelombang sinus sederhana. Jadi gelombang sinus sederhana hanya membutuhkan satu saja. Ada dua komponen, yaitu sine wave dengan scope, di mana di sini memiliki fungsi masing-masing, di mana sine wave ini dia akan menghasilkan gelombang sinus dengan amplitude 1, terus scope ini dia akan membaca dari gelombang sinus tersebut. Mungkin kita coba simulasikan. Oke, coba kita run. Nah, kita akan run. Kemudian kita akan mencoba buka scope. Nah, dia akan menghasilkan sinus atau amplitude 1 gitu. Apabila kita ubah amplitudenya, maka dari scope-nya akan juga membaca dari gelombang yang dihasilkan dari sine wave tersebut, yaitu dengan hasil nilai 2. Oke, itu rangkaian 1. Mungkin bisa kita save as terlebih dahulu. Rangkaian 1. Oke, selanjutnya kita pindah ke rangkaian 2, yaitu rangkaian gelombang sinus penguatan, yaitu kita bernama gain atau penguat. Kita coba kuatkan gitu menjadi misal contoh 2 gitu kan. Jadi di sini gelombang sinus yang kita buat yaitu dengan amplitude 2 kemudian akan dikuatkan gitu, dikalikan 2 gitu, sehingga dia akan menghasilkan nilai 4 gitu kan. Yang awalnya nilai dari amplitudenya 2, nah dengan adanya gain ini maka sinyal tersebut akan dikuatkan gitu, sehingga hasilnya akan menjadi 4 gitu kan. Ini rangkaian 2. Kemudian kita lanjut ke rangkaian 3, yaitu ada gelombang perbandingan gelombang sinus gitu kan. Di mana kita akan melihat, di mana di rangkaian ketiga ini kita akan melihat hasil yang dikuatkan dengan hasil yang tidak dikuatkan gitu. Apakah ada perbedaan? Nah, makanya kita coba buktikan gitu dengan simulasi pada Simulink ini. Oke. Jadi di sini kita menggunakan multiplexer gitu kan. MUX multiplexer atau biasa digunakan uh, membandingkan gitu, untuk menggabungkan gitu kedua sinyal. Nah, seperti ini. Nah, oke. Tadi yang inputnya sinyal amplitudenya 2 dengan yang di gain dengan yang tidak di gain pasti akan hasil berbeda. Nah, ini yang amplitude yang tidak di gain atau tidak dikuatkan gitu menghasilkan amplitude dengan nilai 2, dan yang di gain yaitu ada nilai 4 gitu kan. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke rangkaian yang keempat. Yaitu lupa untuk di save as. Bisa di save as. Ini rangkaian 3. Terus balik lagi.
Oke. Sini ada ini rangkaian 2. Oke, selanjutnya kita akan di rangkaian 4 kita akan berkenalan dengan masing-masing macam-macam jenis dari sinyal yang dihasilkan pada simuling ini. Oke, coba kita coba cari terlebih dahulu, dimana kita akan ada beberapa jenis gitu kan dari sinyal di simuling ini. Ada sine wave, step, rem, dan sebagainya. Ntar mungkin coba saya carikan terlebih dahulu. Oke, terus ada lagi rem, terus random number, ada lagi repeating sequence. Nah, oke. Kita akan coba apakah perbedaan dari masing-masing ini from workspace terus display. Oke, kita hubungkan. Oke, nah di rangkaian 4 ini kita akan mencoba melihat masing-masing jenis, dan kemudian di sini ada juga from workspace. Coba kita start, apakah bisa view satu error. Oke, mungkin yang from workspace mungkin kita skip dulu. Kita coba melihat dari masing-masing dari jenis scope atau sinyal yang ada di simuling. Oke, yang pertama ini ada sine wave dengan bentuk sinusoidal atau satu bukit satu lembah atau sinyal AC. Kemudian ada sinyal step atau sinyal step ini dia sinyal yang memiliki lonjakan di awal. Seperti contoh di sini dia melonjak langsung ke nilai 1 gitu kan. Kemudian ada rem sinyal atau rem ini dia menghasilkan garis lurus ke atas gitu kan, garis lurus ke atas sesuai dengan terhadap waktu gitu kan. Kemudian ada selanjutnya ada sinyal dari random number. Nah ini menghasilkan nilai seperti ini, yaitu menghasilkan sinyal acak gitu, sinyal acak. Random number ini menghasilkan sinyal acak. Kemudian ada lagi repeating sequence, tertutup. Nah, menghasilkan seperti gigi gergaji gitu. Kemudian di sini sebenarnya ada satu percobaan lagi, yaitu ada di Oke, kita coba lanjutkan yang kelima. Tadi terdapat beberapa error di program gitu kan, sudah dibetulkan kembali. Dimana ini merupakan yang kelima ini sistem kontrol posisi, yaitu kita coba dengan menggabungkan dari beberapa komponen menjadi sebuah rangkaian atau sistem yang cukup kompleks gitu kan. Kemudian di sini saya membuka file yang sebelumnya untuk mempersingkat waktu dalam pengambilan video ini. Mungkin kita coba run saja. Nah, di sini dihasilkan sudah berhasil, di mana di sini ada beberapa hasil. Yang pertama ada ke file, menjadikan sebuah file atau ke workspace. Kemudian di sini ada scope, display, dan grafik. Grafik. Kita coba dari grafik sistem kontrol posisi ini. Kita coba melihat grafiknya seperti ini. Dia menghasilkan grafik seperti ini dari 0, kemudian naik. Menjadi nilai yang tertinggi di sini ada sekitar hampir mendekati 2. Kemudian di sini sesuai real nilainya, yaitu yang tadi sudah dibilang bahwa ya nilainya mendekati grafik 2, yaitu nilai realnya yaitu 1,894. Kemudian hasil grafiknya yaitu
kita coba melihat dari grafiknya dari rangkaian kelima, yaitu seperti ini, seperti yang sudah dihasilkan gitu kan. Kemudian kita coba ke rangkaian yang keenam, seperti yang sudah dibuat sebelumnya gitu kan, bahwa rangkaian keenam ini cukup kompleks juga, yaitu menggabungkan dari beberapa subsistem gitu. Kita coba dari rangkaian keenam. Nah, ini rangkaian ini beberapa program yang sudah dibuat. Kita coba buat di sini, coba. Oke. Ini rangkaian yang tadi, rangkaian yang keempat sudah selesai. Mungkin kita bisa tutup terlebih dahulu. Terus kita coba konstan. Kita ada 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ada 8, total ada 8. Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus di sini ada add, terus kita ganti seperti ini. Nah, sini ada shift plus minus. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus ada lagi di sini rangkaian keenam, ada produk atau perkalian, gampangnya, simpelnya. Terus di sini scope display. Di sini terakhir ada divide. Terus ini kali bagi. Terus display juga. Oke, terus ini coba kita jadikan jadi sebuah subsistem. Nah, ini salah satu subsistem dari perkalian dan pembagian gitu. Jadi kita misal kita kasih nama sistem 1. Nah, kemudian ada lagi di sini di rangkaian 6 ini ada yang kedua, yaitu konstan. Konstan 2, 3. Terus ada lagi absolut APS. APS. Terus ada lagi sin bias. Bisa. Terus display. Untuk menampilkan hasil kita copy aja. Terus kita jadikan subsistem yang kedua. Ini
sistem 2, terus satu kali lagi, ini cukup kompleks, ada konstan, terus yang pertama ada math function, terus ada lagi rounding function, terus di sini ada SQRT, terus ada lagi trigonometry function, terus yang terakhir ada polynomial. Oke, terus display. Ini jadi sistem 3. Oke, jadi yang di ke-6 ini, di rangkaian 6 ini, kita merupakan dari rangkaian operasi dari matematika gitu. Di sini ada 3 sistem. Yang pertama ada yang perkalian dan pembagian. Kita coba run. Nah, kita coba run di sini hasilnya, yaitu jika ini add biasa untuk menambahkan dan mengurangkan gitu kan, berdasarkan dari simbol yang dibuat, yaitu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian ini juga 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ada perkalian dan pembagian, 1 kali 1 dibagi 1 dibagi 1, hasilnya 1 gitu kan. Ini sistem yang pertama. Kemudian yang kedua ada sistem yang kedua yang cukup kompleks gitu. Di sini ada tiga operasi matematika, yaitu absolute gitu, atau yang menghasilkan nilai absolut nilai 1 gitu kan. Absolut nilai positif gitu. Jadi ketika ada diberikan nilai negatif atau inputnya diberikan negatif, maka dia akan hasil outputnya itu akan selalu positif gitu, walaupun diberikan nilai input negatif. Kemudian di sini ada sign atau integrasi terhadap input gitu kan, sinyalnya. Kemudian di sini ada bias. Bias ini menambahkan bias ke sinyal gitu kan. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian sistem yang ketiga yang cukup kompleks juga gitu kan. Ada beberapa fungsi matematika gitu kan. Yaitu di sini yang pertama ada math function ini, yaitu menghitung fungsi eksponensial. Jadi eksponensial dari 1 ini hasilnya seperti ini. Kemudian ada floor, membulatkan input ke bawah gitu. Jadi ketika nilainya desimal gitu, misal 1,2 gitu kan, 1,2 gitu. Nah, dia akan membulatkannya ke bawah gitu, bukan ke atas gitu kan. Walaupun nilainya lebih 1,5 misal, di atas 5 gitu kan. Biasanya kan kalau di atas 5 dia bulatkan ke atas gitu. Nah, ini dibulatkannya ke bawah gitu jika menggunakan fungsi ini atau operasi matematika ini. Kemudian di sini yang ketiga ada SQRT gitu kan, atau akar kuadrat gitu. Itu menghitung dari akar kuadrat dari 1, yaitu sama dengan 1. Kemudian trigonometry function, yaitu trigonometry function ini dari 1 ini menghasilkan 0,8415. Ada lagi yang terakhir ada polinomial, ya, yaitu atau sistem transfer function juga gitu kan, dimana dia akan menghitung sistem dari linear menjadi integrator gitu, 1/s gitu, dan menghasilkan nilai seperti ini. Oke, ini rangkaian 6. Kemudian kita coba rangkaian ke-7 untuk mempersingkat waktu gitu kan. Ini rangkaian yang udah dibuat
kita coba ke rangkaian yang ke-7 dan ke-8. Kebetulan ini dijadikan menjadi satu. Di sini selanjutnya mungkin saya membuka file yang udah dibuat aja untuk mempersingkat waktu atau mempersingkat dari video dari yang udah dibuat, dimana ini ada konstan, kemudian bagaimana menghasilkan nilai menjadi matriks gitu kan. Nah ini dengan menggunakan dari apa namanya uh, urutan seperti ini gitu kan, yaitu menggunakan kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, titik koma untuk menghasilkan dari matriks ini. Kemudian di gain juga yang awalnya gain biasa, kemudian dibuat seperti tadi untuk menghasilkan matriks juga, dan ini multiplikasinya diganti matriks U gitu kan. Nah, oke. Ini di rangkaian yang ke-7 dan rangkaian 8 ini merupakan juga operasi matriks gitu kan. Matriks. Dia yang ke-7 ini coba kita start. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Dari hasil ini terus dikuatkan atau dikalikan gitu kan. Nah, menghasilkan seperti ini gitu kan. Kemudian yang ke-8 juga, di ke-8 juga ini kok tidak jauh berbeda gitu kan dengan yang rangkaian yang ke-7 gitu kan. Sama juga di sini konstan dibuat seperti ini. Kemudian di sini ada assignment. Di assignment di sini kayak seperti penugasan dari metrik gitu kan. Nah, di sini kita berikan contoh. Nah, itu ketika nilainya seperti ini, konstan di sini, kemudian ketika di assignment gitu nilainya akan seperti ini gitu, seperti diurutkan gitu kan. Di sini kan, nah nilai tengahnya ini diganti menjadi 50 gitu kan. Jadi 1, 2, 50, 4, 5. Oke, selanjutnya ini rangkaian 7 dan 8. Kita coba buka lagi di rangkaian yang 9. Nah, di rangkaian yang 9 ini merupakan rangkaian dari operasi vektor, min, max, produk, dan sum gitu kan. Dimana yang pertama ini yaitu ada konstan, min, max, kemudian ini maksimalnya, ini minimal, kemudian ini product of element atau perkalian. Di sini ada sum atau jumlah. Nah, di sini maksimalnya nilai ini menunjukkan nilai maksimal dari konstan ini atau urutan dari variabel yang dimasukkan, yaitu maksimalnya itu minus 1. Terus di sini ada minimal yaitu 1, 2, 3, 4, minimalnya 1. Kemudian di sini product of element ini merupakan perkalian gitu, perkalian dari keseluruhan variabel gitu kan. Jadi 2, 6, 7 dikali 0 akan menghasilkan 0 gitu kan. Kemudian di sini berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu di sini sum of element ini merupakan penjumlahan gitu dari seluruh elemen yang dimasukkan gitu kan. Jadi 1, 2, 3, 6 ini menghasilkan nilai 12 gitu kan. Seperti itu. Selanjutnya di rangkaian yang 10. Nah, di rangkaian yang 10 di sini ada 2 gitu kan. Yang 10 itu fungsi pengguna gitu atau user defined function gitu kan. Dimana menggunakan rumus FCN atau function, kemudian kita coba berikan nilai 1, dia akan menghasilkan 2,718 gitu kan. Dimana dia 1 ini akan dikalikan nih. Ini sesuai dari deskripsinya, yaitu menggunakan u atau sebagai input dari variabel name. Contohnya seperti ini. Dari ketika kita menginputkan nilai 1 dan dimasukkan rumus yang tadi akan menghasilkan nilai 2,718 gitu dari rumus yang sudah ditentukan yaitu EXPU. Selanjutnya kita akan yang kedua yaitu blok MATLAB tadi blok function. Nah, ini MATLAB function. Nah, MATLAB function ini seperti rumus gitu kan. Jadi di dalam program itu ada program gitu. Jadi kurang lebih seperti subsistem lah. Nah, di sini ada program. Nah, ini programnya seperti ini. Nah, coba kita masukkan gitu kan. Nilainya bagaimana? Kita coba run, akan menghasilkan nilai seperti apa. Nah, nilainya yaitu min 3 gitu kan. Dari rumus yang kita tentukan yaitu dari jika U kurang dari sama dengan 1 dan Y kurang dari 3, jika tidak sama dengan minus 3. Karena tadi U tidak memenuhi dari ini,
memenuhi dari syarat di atas, maka dia langsung else gitu, atau langsung ke output tidak gitu, atau di kondisi yang tidak dipenuhi gitu, maka dia akan menghasilkan nilai 3 gitu, sesuai dari program yang udah dibuat gitu kan. Selanjutnya di yang 11. Oke, yang 11 ini merupakan rangkaian lookup table gitu kan. Di mana rangkaian ini memberikan input konstan 5, yaitu ke blok lookup table, lalu lookup table mencari nilai output yang sesuai pada kurva atau tabel. Kemudian ditampilkan di scope gitu kan. Nah, ini seperti ini. Jadi blok pada ini lookup table ini yaitu fungsinya yaitu memetakan input U atau input U di sini U dari konstan ke output sesuai dari data tabel yang ditentukan gitu kan. Dimana data tabel yang ditentukan ini seperti ini. Jadi ketika ketika dimasukkan gitu kan akan menghasilkan 0,99 gitu kan dari tabel input yang sudah diinputkan gitu. Nah, selanjutnya di yang rangkaian 12 dan 13. Nah, rangkaian 12 dan 13 ini ada rangkaian yang bernama multiplexer dan demultiplexer dan bus kreator dan selektor gitu kan. Dimana ini yang sudah digunakan tadi di awal yaitu multiplexer. Nah, multiplexer yaitu menggabungkan dua sinyal menjadi satu sinyal, dan demultiplexer itu yaitu kebalikannya gitu kan. Yaitu dia input satu sinyal dan mengoutputnya dua sinyal gitu. Atau gampangnya multiplexer itu MISO atau multi input single output. Nah, kebalikannya jika demultiplexer itu SIMO gitu. Jadi single input multi output gitu kan. Nah, pun tidak jauh berbeda dengan rangkaian 13, yaitu bus kreator dan bus selektor, di mana bus kreator ini fungsinya seperti dari multiplexer, yaitu menggabungkan dari beberapa sinyal-sinyal yang berbeda gitu kan, entah itu dari sinyal utama, kemudian atau sinyal yang sudah dikuatkan dan sebagainya. Kemudian bus selektor ini fungsinya juga sama seperti demultiplexer gitu kan, dimana dari satu sinyal terus dibagi menjadi beberapa sinyal inputan gitu kan. Oke, coba kita run. Nah, ini menghasilkan beberapa sinyal, yaitu seperti yang dimasukkan ini nilai sinyal 3, yaitu ini berarti ini dia langsung ke sini. Kemudian kita coba scope yang keempat. Scope yang keempat ini berarti dia nilainya 1. Nilainya 1 ini berarti dia langsung dari sini, dari sine wave ini. Nah, ini nilainya 1, amplitudenya 1. Kemudian di sini yang sinyal yang ketiga, ini ada 5 yaitu sinyal yang dikuatkan gitu. Ketika 1 melewati 5 kan ini gain penguat. Jadi dia langsung menunjukkan nilai 5 gitu kan. Sama halnya dengan yang ini. Nah, ini sinyal yang digabungkan gitu kan, yaitu sinyal yang satu, sinyal asli dari sine wave, kemudian yang dikuatkan gitu, yaitu sinyal atau dari hasil output gain gitu kan, yaitu nilainya 5. Terus di sini juga sama gitu kan. Demultiplexernya ya ini nilai 5 tadi yang sudah dikuatkan, dan ini nilai aslinya itu atau dari sine wave-nya itu nilai 1 gitu. Oke, lanjut ke rangkaian 14. Rangkaian 14. Nah, di rangkaian 14 ini ada dua, yaitu selektor dan switch gitu kan. Dimana di rangkaian 14 ini ada beberapa komponen gitu kan. Dimana yang pertama ini ada namanya manual switch atau switch manual gitu kan. Kemudian di sini ada switch dan di sini ada multiport switch gitu kan. Coba kita run. Nah, ini hasil runnya. Nah, jika manual switch maka dia akan secara manual gitu kan, berubah gitu kan. Apakah kita menggunakan sinyal step atau menggunakan sine wave? Nah, ini akan scope yang dihasilkan gitu kan. Ini misal menggunakan sinyal step gitu kan. Kemudian jika kita dirubah switchnya, maka dia akan berubah gitu kan. Coba kita run. Ini sudah di run. Nah, ini dia akan berubah gitu kan. Jadi yang awalnya step, kemudian jika manual switch diaktifkan, maka dia akan berubah ke sine wave gitu. Kemudian yang di sini ada switch gitu kan. Dimana nilai switch ini dia akan membandingkan nilai gitu kan.
ini input yang pertama, ini input kedua, dan ini input yang ketiga. Di mana input yang kedua ini menjadi sebuah threshold gitu atau ambang batas gitu. Jika dia jika dia nilainya kurang dari 4 nih Kak. 4 kan sebagai threshold gitu atau ambang batas gitu. Jadi ketika nilainya kurang dari 4, maka dia akan mengambil nilai input satu gitu, yang pertama gitu, yaitu yang ini gitu kan. Kemudian jika dia nilainya lebih dari 4, maka dia akan mengambil yang kedua gitu kan. Kita memberikan contoh, ini misal kita kasih nilai 3, dia akan dia akan mengambil nilai yang seperti ini kan. Jika jika kita thresholdnya kita turunkan menjadi 2 gitu, seperti itu, karena oh sorry, di sini thresholdnya di sini thresholdnya berarti 2. Oke, thresholdnya 2. Kita coba run. Nah, jika kan karena thresholdnya diturunkan gitu kan, maka dia akan mengambil nilai input yang ketiga gitu kan. Karena kan dia melebihi ambang batas gitu kan. Nah, jika kurang tadi misal balik lagi ke nilainya 0, maka dia akan eh, mengambil dari yang pertama gitu kan. Nah, seperti ini karena ini thresholdnya. Kemudian selanjutnya di sini ada manual port switch. Manual port switch ini dia mengambil nilai yang terakhir gitu sesuai dari inputan ini last data port gitu kan, dimana nilainya mengambil yang terakhir gitu kan, yaitu nilai terakhir yaitu 0. Jika kita start, maka dia akan dari beberapa data dia akan mengambil yang terakhir gitu kan, sesuai dari aturan atau settingan yang sudah ditentukan gitu kan. Oke, selanjutnya di rangkaian 14 yang switch gitu kan. Tadi kan selektor, sekarang switch. Nah, oke. Oke, di sini ada beberapa blok yaitu compare to constant gitu kan. Jadi ketika ini merupakan tidak jauh berbeda dengan yang tadi yaitu ambang batas gitu kan. Jika nilainya lebih dari ini, dia maka nilainya akan bernilai boolean gitu kan. Nanti hasilnya akan bernilai boolean. Boolean output data boolean yaitu 0 atau 1 gitu. Atau benar atau salah gitu kan. Atau iya benar atau salah gitu kan. Nah, ketika dia apakah dia kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, maka nilainya benar gitu atau 1 gitu. Coba kita ke 4 kasih ke 4 gitu kan. Kan sebentar. 4. Oke. Nah, jika karena 4 ini lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3, maka dia nilainya 0 gitu kan. Karena dia compare-nya dengan 3 gitu kan. Karena kan 4 lebih dari 3 kan, tidak sesuai dengan aturannya kan. Maka dia nilainya 0 gitu. Jika dia lebih kurang dari atau sama dengan dari 3, dia maka nilainya 1. Begitu juga halnya seperti ini gitu, compare to 0 gitu kan. Jika dia lebih dari 0, maka dia nilainya 0 di sini atau salah ibaratnya salah gitu kan. Ini dari 4 nih kan dia akan menghasilkan 0. Jika kita berikan nilai input minus gitu kan. Dia kan berarti kan kurang dari 1 kan. Kurang dari 1 kan. Berarti nilainya benar gitu kan. Apakah ini benar? Nah, dia menghasilkan nilai benar gitu kan. Oke, selanjutnya di sini ada relational operator gitu atau perbandingan gitu kan. Apakah 1 kurang dari sama dengan 1, maka nilainya benar gitu kan. Jika kita ubah 2. Nah, apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Nah, nilainya 0 atau salah gitu. Seperti itu. Terus kita ke yang ke-15 gitu kan. Nah, yang ke-15 ini cukup simple, yaitu kita membuat subsistem seperti yang dari yang rangkaian ke-6, yaitu namun di sini menggunakan subsistem PID gitu kan. Di sini ada di sini KP, terus di sini KI, terus di sini KD gitu kan. Dan dia akan menghasilkan nilai output gitu kan. Terus kita menjadikan jadi sebuah subsistem gitu kan. Nah, ini subsistemnya. Kemudian selanjutnya kita akan berpindah ke yang terakhir atau yang rangkaian yang terakhir yaitu M file. Nah,
Di sini ini sinyalnya input step, di sini ada gain dan di sini scope. Nah, di sini yang cukup menarik itu ada di workspace gitu kan, di mana di sini ditentukan gitu kan. Jika nilainya A atau penentuan variabel, yaitu kita akan memanggil variabel gitu kan. Nah, jika nilainya A maka nilai 3 dan B 6, C yaitu 9 gitu kan. Nah, coba kita masukkan gitu kan. Ketika kita run karena ini gainnya yaitu C, nah itu dia akan menghasilkan nilai outputnya 9 gitu kan. Begitu halnya ketika kita ubah menjadi B, karena B udah didefinisikan yaitu nilai 6, yaitu maka nilainya akan seharusnya dia akan menghasilkan grafik yang menunjukkan di angka 6 gitu kan. Nah, sesuai. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yaitu pengenalan dari Simulink dan MATLAB dari saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.